Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi bersama KPU untuk memastikan kesiapan pengamanan jalannya pencoblosan Pilkada 2024. Rapat juga membahas pelaksanaan Pilkada di daerah rawan bencana. Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ini dibahas beberapa hal termasuk potensi kerawanan yang diprediksi akan terjadi di berbagai wilayah. Rapat ini juga membahas bagaimana penanganan kerawanan keamanan, logistik, hingga pelaksanaan pencoblosan di daerah bencana. KPU dan Bawaslu serta lembaga terkait secara intens melakukan sinergi untuk memastikan Pilkada serentak tahun 2024 berlangsung dengan aman dan transparan. Pemerintah juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara bersikap netral dalam proses Pilkada serentak 2024. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk Jelang pelaksanaan Pilkada, upaya pendistribusian logistik terus dilakukan ke setiap TPS. Petugas harus melewati jalur berlumpur, perbukitan terjal, dan melewati sungai untuk memastikan logistik Pilkada sampai tujuan. Dengan menggunakan motor trail, petugas harus menempuh jalur berlumpur menuju ke TPS di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebagian dari mereka berhasil melewati lumpur, namun tak sedikit harus terjatuh dan tenggelam ke dalam lumpur bersama motor yang digunakan. Selain jalan berlumpur, bencana tanah longsor di sejumlah titik juga menjadi kendala dan ancaman para petugas pembawa logistik. Ancam gas! Kasih turun saja banyak, kasih turun banyak. Mereka pun harus berjibaku saling bantu satu dengan lainnya untuk bisa sampai ke lokasi tujuan dengan tepat waktu. Gas, gas! Selain dengan hadangan lumpur yang ekstrim, petugas juga harus bertaruh nyawa melewati sungai berarus deras. Di Lombok Barat, petugas mendistribusikan surat suara dan logistik lainnya menggunakan perahu kletek yang merupakan alat transportasi umum masyarakat setempat. Petugas pun harus ekstra berhati-hati, jika tidak maka kertas surat suara akan mudah tercebur ke laut. Usai menyeberangi laut, petugas juga harus melewati bukit terjal dengan jalan yang sangat curam, rusak, dan bebatu. Untuk dapat ke lokasi, hanya ditempuh menggunakan sepeda motor dan tidak sedikit petugas nyaris terperosok akibat jalan licin serta menanjak ke perbukitan. Di Lombok Barat sendiri terdapat 2 kecamatan yang sulit ditempuh untuk distribusi logistik, yaitu Kecamatan Lembar, Sekotong, dan Gunung Sari. Karena harus melewati jalur laut dan pegunungan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, upaya distribusi logistik terus dilakukan petugas ke pelosok desa yang jauh dan sulit dijangkau. Salah satunya pengiriman logistik Pilkada ke Dusun Pucukan dan Kali Gajah. Karena tidak bisa ditempuh dengan jalur darat, petugas harus mengirim logistik Pilkada dengan menggunakan perahu. Tidak ada cuaca hujan, pendistribusian logistik Pilkada ke wilayah ujung timur Sidoarjo ini berlangsung aman. Dengan menempuh perjalanan hingga 1,5 jam, petugas berhasil mengirimkan logistik Pilkada ke 2 TPS yang ada di desa terpencil tersebut. Di 2 dusun terpencil tersebut ada sekitar 190 warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November esok. Tim Liputan iNews melaporkan.